Selamat datang di channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini dalam kelas Etika dan Filsafat Komunikasi. Oke, pada sesi ini saya hanya akan memberikan gambaran umum tentang pengertian apa itu filsafat dan hubungannya dengan ilmu komunikasi. Seperti biasa, sebelum lebih lanjut saya menguraikan materi ini. Silakan subscribe Kuliah Daring di channel YouTube, like dan share jika Anda berkenan. Oke. Filsafat menjadi sebuah kata yang kadang-kadang membuat orang mengernyitkan dahi gitu. Sesuatu yang bikin pening kepala, kira-kira gitulah. Tapi sesungguhnya filsafat sendiri sebuah sistem berpikir, metode berpikir yang membuat kita bisa menjadi lebih bijaksana. Sampai saat ini banyak orang mencoba mendefinisikan apa arti filsafat itu sendiri. Ada sebuah analogi yang menarik dari seorang filsuf Prancis, Henri Bergson. Dia bilang bahwa filsafat dapat dibandingkan dengan olahraga renang. Kenapa? Karena orang bisa menjelaskan apa itu renang, tapi orang yang belum tahu tentang renang tidak pernah akan mengerti betul-betul sebelum ia mencobanya. Jadi, yang ingin dikatakan Bergson adalah kalau mau tahu apa itu filsafat, maka nyemplunglah gitu ke dalam kolam filsafat itu. Ada juga ungkapan menarik dari Will Durant. Dia mengibaratkan filsafat itu seperti pasukan marinir. Dialah yang memenangkan tempat berpijak untuk kegiatan keilmuan selanjutnya. Jadi, tidak akan muncul teori umpamanya tentang hukum gravitasi kalau Newton tidak berpikir atau tidak iseng memikirkan kenapa sih sebuah benda itu jatuh gitu. Kenapa apel bisa jatuh ke tanah gitu. Nah, dia memahami itu, mencari jawaban tentang hakikat dari mengapa benda-benda itu jatuh ke bawah gitu. Sehingga kemudian menemukan teori tentang hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu kemudian berkembang dalam ilmu fisika, digunakan dalam berbagai keilmuan praktis lainnya. Oke. Ini sering dijadikan contoh sebuah analogi yang menarik tentang gajah dan 5 orang yang ditutup matanya, atau 6 orang atau berapalah. Jadi atau 5 orang buta gitu, katakanlah begitu. Ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa itu gajah, masing-masing orang tersebut menjelaskan dari sisi bagaimana ia menyentuh gajah tersebut. Umpamanya orang pertama dia hanya menyentuh ekornya, dia akan bilang bahwa gajah itu adalah sebuah binatang atau sebuah benda yang panjang gitu. Yang menyentuh kakinya akan menyebut bahwa itu adalah binatang atau benda yang tinggi. Begitupun yang menyentuh kupingnya akan bilang bahwa adalah sebuah benda atau binatang yang pipih. Nah, filsafat mengajak kita untuk berpikir atau melihat suatu peristiwa atau fenomena secara holistik, tidak dari satu perspektif. Inilah yang jadi persoalan kemudian kenapa kita orang banyak berkonflik gitu. Kenapa? Karena kita hanya memandang dari satu perspektif tapi memaksakan kebenaran tunggal atas perspektif menihilkan perspektif yang lain. Nah, filsafat mengajak kita untuk berpikir komprehensif agar kita menjadi bijaksana, memahami Anda melihat dari sisi sebelah kiri, saya dari sebelah kanan gitu. Nah, itulah kenapa kita kemudian penting sekali untuk setidaknya mengenal filsafat secara keilmuan gitu.
Ya mudah-mudahan kalau tertarik lebih lanjut ya bisa dipelajari tentang apa itu filsafat. Oke, secara etimologi atau bahasa kita merujuk pada kata filosofia, itu bahasa Yunani, karena ia banyak filsuf pada era awal berasal dari sana. Philos adalah cinta atau mencintai, Sophia adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah pada intinya adalah mencintai sebuah kebijaksanaan. Jadi orang yang mencintai kebijaksanaan akan tertarik untuk mencari kebenaran. Ini statement dari Dr. Suparlan Soehartono. Jadi sekali lagi, orang yang mencintai kebijaksanaan tertarik untuk mencari kebenaran. Tapi problemnya apa sih kebenaran itu, gitu kan gitu. Apakah kebenaran adalah sesuatu yang objektif? Kemudian muncul pertanyaan lagi, apa itu objektif? Apa itu sesuatu, gitu. Nah, ini adalah problem-problem filsafat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Gitu. Oke, kalau kita bicara secara istilah atau epistemologi, bicara filsafat, kita akan selalu terkait merujuk pada 3 nama besar ini: Socrates, Plato, dan Aristoteles atau Aristoteles kalau di Indonesia. Socrates adalah guru dari Plato. Plato adalah guru dari Aristoteles. Ada yang menyebut bahwa perkembangan filsafat saat ini hanyalah catatan kaki dari pikiran ketiga orang ini. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya pemikiran dari ketiga orang ini mempengaruhi perkembangan pikiran manusia di dunia. Oke, kalau kalian lihat di layar gitu, saya cuma mencantumkan nama Plato dan Aristoteles tentang apa itu pengertian filsafat. Plato bilang bahwa filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi kearifan atau pengetahuan intelektual itu diperoleh melalui suatu pemeriksaan secara kritis, diskusi dan penjelasan. Jadi apapun fenomena yang kita dapatkan, ya kita harus periksa itu secara kritis. Benar nggak sih gitu? Orang ribut COVID-19 gitu. Apa sih hakikatnya COVID-19 itu gitu? Mengapa ia sebegitu menakutkan, pokoknya gitu? Bagaimana itu terjadi dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan pertama filsafat. Oke, kemudian Aristoteles yang merupakan muridnya Plato menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu menyelidiki tentang hal yang ada sebagai hal yang berbeda dengan bagian-bagian satu sama lainnya. Jadi, iya, sebuah pemikiran filsafat dimulai tentang sesuatu yang muncul itu dulu, fenomena, hal yang adanya. Nah, itu kemudian ya diselidiki, diperiksa gitu, secara komprehensif. Nah, kenapa Socrates saya tidak tampilkan di sini? Socrates adalah mahaguru dari kedua orang ini yang tidak meninggalkan catatan satupun tentang pemikirannya. Ini orang unik. Sehingga ada yang menyebut bahwa apa sih filsafat? Filsafat adalah apa yang dilakukan oleh Socrates. Gitu. Kalau kita semua mengenal tulisan-tulisan Socrates, itu didapat dari karya Plato. Plato menuliskan apa yang diucapkan oleh Socrates, apa yang dilakukan oleh Socrates, gitu. Termasuk ketika sidang pengadilan yang menghukum Socrates untuk meminum racun. Gitu. Kalau dari filsuf yang lebih lebih muda di bawahnya, René Descartes namanya, dia bicara tentang filsafat kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ya, jadi perkembangan filsafat itu pernah menjadikan alam sebagai epicentrum dari pemikiran itu. Gitu. Umpamanya, mengapa ada malam gitu. Nah, pusat pemikirannya adalah bahwa ada kekuatan yang menyinari bumi ini yang namanya matahari. Matahari hilang gitu. Kemudian berganti pada
pusat pemikirannya adalah Tuhan, bahwa semua ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Nah, filsafat modern, masuk ke filsafat modern, manusia antroposentris menjadi pusatnya, bahwa apapun yang berlaku di dunia ini merupakan hasil kerja manusia, tidak terlepas dari tangan manusia gitu. Mulai penyelidikan mengapa manusia menindas satu sama lain, mengapa sebuah iklan menjadi sangat penting dalam komunikasi pemasaran misalnya. Kemudian ada filsuf yang paling belakangan, Louis Katzoff, dia bicara bahwa filsafat adalah berpikir secara kritis, sistematis, rasional, komprehensif, dan menghasilkan sesuatu yang runut. Jadi apapun definisinya tentang filsafat, pasti ada kata kritis di sana. Kemudian Katzoff mulai menambahkan sistematis, rasional, komprehensif. Ini sebuah metodologi atau sistematika berpikir tentang sebuah objek, kira-kira gitu. Kemudian ada Immanuel Kant. Ini menjadi filsuf yang sangat mempengaruhi dalam pemikiran filsafat modern saat ini. Bagi Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan. Ya, kita tahu bahwa filsafat adalah ibu dari semua pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan, pokok pangkalnya adalah filsafat gitu. Komunikasi ada filsafatnya. Jika kita berpikir tentang hakikat dari komunikasi itu apa gitu. Ekonomi pun begitu, kedokteran dan sebagainya. Oke, 4 pokok persoalan yang diajukan oleh Kant adalah, pertama adalah apa yang dapat kita ketahui. Ini jawaban metafisika, kata dia. Apa sih kursi itu gitu? Bagaimana ia terbentuk gitu? Mengapa dia dinamakan kursi? Kemudian apakah yang seharusnya kita ketahui? Ini jawabannya persoalan-persoalan etik. Kemudian ada di manakah harapan kita? Jawabannya tentang agama. Agama konon memberikan harapan-harapan tentang sesuatu di setelah kehidupan ini. Kemudian ada yang dinamakan antropologi. Pertanyaan menyangkut siapa kita, apa sih yang dinamakan manusia itu gitu. Apa bedanya manusia dengan hewan gitu, dengan tumbuhan gitu. Kalau secara biologi kita akan melihat kesamaan struktur gen. Secara biologi kita bicara teori evolusi, manusia masuk dalam kerajaan binatang, animal kingdom gitu. Manusia masuk dalam ordo primata, sama dengan kera, monyet, apalagi orangutan dan sebagainya. Ya, terlepas ada teori lain yang mengatakan bahwa manusia terbuat dari tanah, itu lain hal gitu. Oke. Kita sampai pada tujuan belajar filsafat. Tadi di awal saya menyebut bahwa filsafat adalah mengajak kita untuk mencintai kebijaksanaan. Dr. Sparlan bilang bahwa orang yang mencintai kebijaksanaan akan mencari kebenaran. Jadi pada intinya adalah filsafat akan mengajak kita pada usaha untuk menemukan kebenaran. Dengan mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik, menilai pengetahuan itu, menentukan hakikatnya, menertibkan, mengatur dalam bentuk yang sistematik atau metodologi. Jadi filsafat akan membawa kita pada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan. Jadi betapa bahagianya orang yang bertindak, bersikap atas sebuah pemahaman, atas sebuah pemahamannya sendiri, bukan mengikuti pemahaman yang sudah established, apalagi mengikuti pemahaman orang lain.
Apalagi pemahaman itu didapat melalui sesuatu yang viral, melalui media sosial. Nah, kira-kira ketika kita selesai belajar tentang pengenalan filsafat selama 16 pertemuan ini, kita semua bisa lebih bijaksana dalam melakukan tindakan, dalam mengatur sikap dan tindakan kita, apalagi terkait dengan etika. Oke. Ini menjadi penting, dari mana kita mulai filsafat. Titik tolaknya di mana sih gitu. Orang yang punya kecenderungan berpikir filsafat atau kritis adalah orang-orang yang memulai dari sebuah keheranan. Tentang apa? Tentang apapun. Heran, mengapa sih kita harus kuliah jarak jauh seperti ini? Ada apa gitu? Cari jawabannya. Atau heran, kenapa sih kita harus kuliah gitu? Emang kalau nggak kuliah nggak hidup? Atau nggak kuliah nggak sukses? Atau sebaliknya, kalau kuliah pasti sukses? Nah, kemudian mulai menyaksikan bahwa benar nggak sih kalau kuliah pasti sukses gitu? Yang berikutnya adalah keputusasaan. Ini menyangkut teori filsafat eksistensialisme, katanya bahwa pertanyaan pokoknya seperti untuk apa kita hidup gitu. Kan kalau dipikir kita mulai bayi, kalau yang laki-laki kemudian yang muslim disunat, setelah sunat kemudian sekolah, setelah sekolah kuliah, setelah kuliah kerja, mapan menikah punya anak, terus muter aja. Apa ya hidup seperti itu kira-kira kita? Terus untuk apa kita hidup? Ini 3 pokok ini yang membawa kita pada pemikiran filsafat. Mencari hakikat dari sesuatu yang ada di depan mata kita. Oke, lantas apa ciri-ciri berpikir filsafat? Yang pertama adalah suatu bagan komprehensif. Tadi yang saya awal ceritakan tentang sebuah gajah dan orang-orang yang ditutup matanya atau orang buta gitu. Filsafat mengajak kita berpikir secara menyeluruh dari berbagai perspektif, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah gitu. Dan sifatnya koheren. Ya berlaku di mana-mana gitu. Nggak cuma berlaku di Indonesia dan sebagainya. Rasional gitu. Komprehensif, menyangkut keseluruhan, bersifat menyeluruh. Filsafat adalah pandangan dunia karena ini adalah koheren gitu. Dan terakhir, seperti yang disebut Will Durant tadi bilang bahwa filsafat seperti pasukan marinir. Filsafat adalah sebuah definisi pendahuluan. Dari filsafat akan lahir ilmu-ilmu berikutnya. Seperti saya contohkan tentang bagaimana Sir Isaac Newton memikirkan tentang sebuah benda jatuh gitu. Kemudian melahirkan teori gravitasi gitu. Oke, lantas objek yang dikaji dalam filsafat apa sih gitu? Ada 2 ya. Pertama adalah objek materia, artinya segala sesuatu baik yang konkret maupun yang abstrak. Yang konkret tentu saja benda konkret, meja, kursi. Yang abstrak sebuah fenomena gitu. Tadi mengapa langit gelap kalau malam gitu? Apa sih yang disebut dengan gelap gitu. Nah, sedangkan objek kedua adalah objek formanya, yaitu tentang cara memandang terhadap objek materia itu sendiri, sistematikanya, metodologinya dan sebagainya. Oke, kita beranjak pada filsafat komunikasinya.
Profesor Dr. Onong Uhiana Effendi mengatakan bahwa filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman. Pemahaman di sini adalah arti secara mendalam sebagai istilah dari pemahaman itu sendiri, Verstehen gitu. Mengenai teori-teori. Atau gini, Little John ini orang yang sangat terkenal dalam dunia ilmu komunikasi. Bukunya Theories of Human Communication sudah dicetak, kalau nggak salah sudah masuk ke edisi 12. Nah, Little John dan Karen Voss mengatakan bahwa filsafat komunikasi menelaah teori dan proses komunikasi ke dalam yang pertama dia sebut sebagai metateoretikal. Nah, Little John menyebutkan metateoretikal adalah sebagai spekulasi terhadap sifat penyelidikan yang melebihi atau di luar isi khusus dari teori tertentu. Jadi, penyelidikannya bisa berupa pertanyaan apa yang akan diamati, bagaimana pengamatannya, dan bentuk teori yang bagaimana yang akan kita ambil. Apa yang akan kita amati? Umpamanya perilaku manusia, komunikasi interpersonal, bagaimana manusia kecenderungannya berkomunikasi saat ini menggunakan media sosial. Pengamatannya seperti apa? Kita amati pada level medianya, media sosial gitu. Teori tentang media sosial kita cari, kita gunakan itu untuk menelaah persoalan yang sedang kita selidiki. Kemudian ada tahap hipotetikal. Ini adalah tahap teori di mana tampak gambaran realitas dan pembingkaian kerangka kerja pengetahuan. Jadi sudah mulai bicara tentang metodologi. Teori sendiri, kata Little John dan Voss dalam bukunya, menyebutkan teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Tadi pada contoh fenomenanya tentang komunikasi interpersonal menggunakan media sosial pokoknya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tahap deskriptif. Ini meliputi pernyataan-pernyataan aktual mengenai kegiatan dan penemuan-penemuan yang berkaitan dengannya. Jadi apa temuan kita ketika melakukan penyelidikan tersebut. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi pada tokoh yang lainnya, Richard Flanagan menyebutkan bahwa filsafat sebagai disiplin biasanya dikategorikan menjadi subbidang utama menurut jenis justifikasinya yang dapat diakomodasikan oleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok berikut ini. Yang pertama tentang what do I know? Apa yang kita ketahui? Kemudian bagaimana aku mengetahuinya? Apakah aku yakin? Apakah aku benar? Nah, ini menyangkut tadi. Apa yang aku ketahui itu menyangkut jawaban-jawaban metafisika. Sedangkan bagaimana aku mengetahui, kita akan bicara tentang epistemologinya. Sedangkan kemudian apa aku yakin, ini mulai bicara tentang aksiologi, tentang praksisnya dan apakah aku benar. Ya, kita bicara soal rasio, logika. Oke, itu saja penjelasan singkat saya tentang gambaran tentang filsafat dan pemahamannya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kuliah Daring, karena Anda akan mendapatkan update informasi terbaru mengenai mata kuliah ini. Terima kasih.